Minggu depan kita pakainya kromatografi gas. Hari ini sebenarnya prinsipnya bersama-sama KCKT, cuma fase geraknya yang berbeda. Ya udah. Kalau di sini fase geraknya itu gas, kalau di sana fase geraknya cairan ya, kayak gitu. Nah, sama kita biasanya main suhu. Di sana bisa main suhu, cuma di sini suhu menjadi faktor utama juga kayak gitu. Dan itu juga dia harus zat-zat yang bisa menguap dan tahan panas. Jadi kalau nggak tahan panas dan nggak bisa menguap di suhu analisa, dia nggak bisa pakai ini, kayak gitu, ya. Oke, di sini ada stabilizer, ada kompresor, ada GC17A-nya, terus ada CBM102 yang buat ngolah datanya sama kayak yang di depan, terus sama ada tabung gas di luar, kayak gitu. Kalau mau makainya, kita pertama-tama nyalain dulu stabilizer, mas. Colok dulu nih, colokannya ke stop kontak. Terus udah colok, nanti angkat tombol yang ini, karena biasa kalau di posisinya off, yang ini doang yang turun, yang ini tetap naik. Ini udah naik, nanti naikin yang di sana dua-duanya, kayak gitu. Ya, selanjutnya nanti ada ini kompresor. Kalau dia keadaannya mati, ini tuas yang ini akan posisinya vertikal, diri ke atas. Sedangkan kalau mau dinyalain, tapi jangan dicolok dulu ya, kita mengkondisikan dia untuk siap nyala dulu, itu di horizontalin dulu, jadi bentuknya kayak gini. Nah, sedangkan yang di bawah itu nanti ada keran kecil. Kalau dia posisinya nyala, dia pasti ketutup, tapi kalau dia posisinya mati, dia kebuka. Jadi kita tutup dulu, baru kita colok ininya. Nanti kalau dia bersuara, berarti dia udah berjalan. Nanti dia suka nyala sendiri, mati sendiri, karena dia akan nyesuaiin udara yang ada di dalam si GC-nya, gitu. Nah, ini GC-nya, GC17A dengan injektornya injektornya ada dua, karena kita ada dua line. Biasanya kalau di GC ada line 1 dan line 2, kayak gitu. Line yang kita pakai yang di depan ini line 1, sedangkan ada detektornya ini ada dua, ada detektor FID dua-duanya. Sedangkan kalau buat detektor line 1 tuh yang ini, jadi dia jalannya begini, nyilang ini ke sini sama ini ke sini. Di dalam ada dua kolom, ada VBWax sama CPB 10, cuma kita pakai line 1 yaitu VBWax. Panjangnya 60 meter, diameter dalamnya 0,32 mm, dan ketebalan filmnya itu 0,25 mikrometer, kayak gitu ya. Udah sini dinyalain, nanti ini juga dinyalain, kayak gitu. Nyalain tombol on off di sini, tombol on off di sini. Lalu nanti kita selesai baru zero CBM, zero CBM, kayak gitu ya. Udah zero CBM, biasanya kita nunggu dulu, dia akan berhenti sesaat sampai dia bergerak, baru kita bisa menandakan bahwa ini udah standby, udah bisa digunain gitu, udah bisa digunain. Harusnya sampai ready dulu ya. Ini saya tadi cuma nunjukin buat kalau zero CBM-nya itu akan berhenti mendadak gitu loh. Nanti dia buat ready, kita zero CBM lagi. Sambil nunggu ready, kita bisa siapin sampel. Siapin sampelnya. Kita mulai dari standar dulu. Kita cuci siringnya dulu. Ini kan siringnya beda ya. Ya, Hamilton 10 mikro dengan ujung lancip. Kenapa ujungnya lancip? Karena dia harus ngerabak ini nih, karet ini supaya dia bisa nembus. Karet ini nahan tekanan di dalam, jadi makanya ujungnya dia lancip, beda sama yang KCKT ya, kayak gitu. Nah, dicuci dulu. Kita pakai cuma 1 mikro. Ini nggak limbah nih, Aquades. Limbahnya itu di tisu, karena kita cuma pakai 1 mikro, jadi nggak butuh banyak-banyak. 1 mikroliter. Nah, kita ambil yang campuran yang ini. Cara ngambilnya boleh begini, kalau biasanya kalau baru pasti 2 tangannya bekerja ya. Diambil 3 kali, dibersihin. Terus supaya nggak ada gelembung, ada tekniknya. Biasanya kamu angkat ini naik turun cepat, nanti dia nggak akan ada gelembung. Sebenarnya di GC boleh ada gelembung, tapi gelembungnya tidak boleh mempengaruhi dari si cairan ini. Misalnya kalau gelembungnya di tengah, itu kan mempengaruhi kan. Kalau kamu nginjek 1 mikro, dia di tengah ada gelembung, berarti nggak pas 1 mikro. Tapi kalau di ujung sini ada gelembung, kamu bisa jadikan gelembung atas gelembungnya itu sebagai penandanya. Ngerti nggak? Jadi batas terakhirnya bukan si besi, tapi si gelembung. Itu masih kuanti kan, berarti benar 1 mikro tetap. Tapi kalau gelembungnya di tengah, kita nggak tahu kan 1 mikronya benar atau enggak. Nah, udah kayak gini, nggak ada gelembung,
ambilnya jangan pas 1 mikro, karena kalau ini kedorong sedikit keluar dikit aja berarti udah nggak kuanti kayak gitu. Ambilnya agak banyak 3 mikro, terus dipegang sampai 1 mikro, ditahan kalau bisa, siringnya soalnya suka turun sendiri, disentil biar hilang, terus tarik dulu ke bawah, set, apa kan dia ada udara, nah baru kita elap. Karena biasanya kadang-kadang kalian lupa ngelapnya sampai ujung, kalau dia masih masuk ke dalam sampai siring ujungnya pasti kesedot, jadi lebih baik kamu tarik dulu ke bawah, terus baru bersihin. Oke, ini udah siap untuk injek. Sebelum injek lebih baik kita semprotin dulu. Kita ini campuran etanol dan isobutanol. Kopi kita balik ke file yang kita mau pakai di data, dan Fiskim 2015. Oh, saya belum buat. Kamis pagi ya. Kamis pagi. Open. Terus kita ganti campuran 60. Kenapa 60? Karena suhunya titik koma 0,8 buat flow-nya. Jadi kita bisa tahu. Terus di open, terus di oke. Udah kayak gitu kita 0 CBM lagi. Kita lihat apakah dia udah gerak atau belum. Nah, udah, berarti udah bisa dipakai. Dilihat lagi apakah flow-nya masih benar. Kalau flow-nya masih benar berarti udah oke juga, nggak usah download lagi. Kita start sekarang. Nah, kita bawa siringnya, ininya dicapit pakai 2 jari seperti ini ya, kayak begini, dan tangan kanannya ada di bawah sini, karena ini kita mau ngelawan rubber sama tekanan dia di sana. Kalau kita nggak nyapit atas, dia ini dapat tekanan dari atas, ini loncat. Kalau kita nggak nahan di sini, kita nggak bisa nusuk ke bawah dengan benar, bisa jadi bengkok siringnya. Nah, kita lihat di situ udah tulisan ready standby belum? Udah. Kalau udah ready standby baru kita boleh tusuk tangan kirinya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ini dipegang gini, terus tangan kanannya gini, terus start, angkat, kayak gitu. Injek, start, baru dicabut. Kayak gitu. Tadi pas injek berat nggak rasanya? Karena susah, Pak. Saya sudah terbiasa dan ini rubbernya belum saya ganti, jadi nggak begitu kencang. Jadi karena itu udah 20 kali tusukan. Soalnya sayang rubbernya, satu rubber itu 10.000, cuma bisa 30 kali injek. Kalau buat ini soalnya udah tinggal dikit kayak gitu. Nah, sekarang misalnya kita mau ngedit sampelnya ya. Ini buka nih tugas dari itu. Ini apaan sih? Oh, ini lama. Nah, ini misalnya saya pengen ngedit yang ini. Nah, udah dapat kan nih ada data. Terus di report in data. Nah, report in data, drag si Chrome simple. Cet. Dah. Terus klik 2 kali, grab range. Kalau misalnya waktunya pengen disesuaiin bisa auto, bisa juga sesuai kita. Misalnya kita mau 3 menit sampai 5 menit supaya kan kalau ini saya cuma butuh ininya doang ya, butuh ininya langsung pamitnya, jadi nggak usah di macem-macemin kalau buat saya. Nah, kalau kalian kan nanti harus gambar segitiga, jadi biasa dilebarin. Kalau saya biasa di auto aja, terus sama pick paling gede, udah cukup. Kadang-kadang saya supaya lebih kelihatan bagus hasilnya 10.000 ya. Itu buat apaan sih? Ini buat ppm. Nah, ini buat range-nya nih, user define. Kita bisa ganti jadi minus 1.000 sampai 15.000 misal. Kayak gitu. Nah, ini misal 15.000. Masih kegedean bisa diganti lagi jadi 20.000 misal. Nah, kayak gitu. Terus bisa kita langsung print. Kayak gitu. Tapi saya mau lihat yang lain dulu soalnya. Nah, udah sampai situ doang kalau yang GC. 202-nya mana? Hah? Itu kan 202. Bukan 202 yang gue. Oh ya, satu lagi saya mau ngasih tahu kalau jurnalnya kalian bisa diambil. Jurnal apa, Kak? Anvis soal bapaknya. Bukan, bapaknya ada, cuma bapaknya enggak.
nggak bisa meriksa, lagi tidak bisa meriksa. Tadi 1000 ya. Ini lurus berarti bagus. Salah saya juga. Kayak gitu udah, gak usah direkam lagi, rekam 8 menit kan tadi kita udah bikin dia 8 menit. Nanti pas ujian itu kalian cuma ngerubah si laju alir, karena saya nggak mungkin punya waktu, kalian cuma dikasih waktu satu alat itu 10 menit kayak gitu. Jadi saya nggak akan punya waktu buat ngubah-ngubah suhu, karena kalau ngubah suhu membutuhkan waktu bisa 1-2 menit kayak gitu. Jadi kalau ngubah flow rate paling saya butuh waktu cuma ya setengah menit juga cukup gitu buat dia ready lagi kayak gitu. Kita pas ujian juga ngubah-ngubah flow rate-nya kak. Flow rate-nya aja, jadi kalian nanti mulainya dari gini. Jadi dari kayak begini, kalian kerjakan ambil sampel A dengan flow rate-nya sekian, suhunya udah diatur, campurannya misalnya yang A, oke, terus kamu bisa siapin sampel dulu atau ganti flow rate dulu. Flow rate-nya saya minta 1,00, oke, download kan ini not ready dulu kan, not ready, kalian bisa nyiapin sampel, udah nyiapin sampel selesai, pas dia ready kalian sampel login, udah sampel login 0 CBM, start, jalan ke sana, inject, udah selesai, sampai situ doang ujiannya. Yang on off itu juga enggak ya kak? Enggak, Berarti karena ini udah nyala semua. jadi kita kalau sampel cuma ini kan pakai